Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Reza Kabel dengan NPM 022722111165. Tapi sebelum itu, saya berterima kasih kepada Bapak Suwito, SE, MSI, AK, CS, RS, CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pendekatan etnografi dan jurnal, yaitu Weverse sebagai sarana komunikasi fans dengan idol pada studi interaksi Seventeen dan Karat. Isi dari jurnal ini yaitu membahas mengenai interaksi antara idol dengan penggemar yang dilakukan melalui aplikasi fandom, yaitu Weverse, dengan tujuan mengetahui bagaimana interaksi serta komunikasi tersebut terjadi. Pada penelitian ini menggunakan konsep komunikasi verbal dengan teori komputer media communication atau CMC. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada interaksi online yang terjadi antara Seventeen dengan penggemar mereka, yaitu Karat, melalui aplikasi fandom Weverse. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui Weverse, idol dan penggemar berinteraksi dan berkomunikasi mengenai kegiatan idol mereka maupun kehidupan pribadi mereka, yang mana membuat mereka merasa lebih terhubung antara satu sama lain. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai jurnal ini, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang pendekatan etnografi, idol, dan Weverse. Pendekatan etnografi adalah metode penelitian yang dilakukan secara online menggunakan internet. Metode ini dimulai dikembangkan pada tahun 1995 oleh Robert Kojinet, seorang profesor di Northwestern University, Amerika Serikat. Idol merupakan sebutan bagi para musisi asal Korea Selatan, berbeda dengan penyanyi solo, influencer, dancer, ataupun artis lainnya. Seorang idol merupakan artis yang dituntut untuk memiliki banyak talenta dan menguasai banyak hal, terutama menari dan bernyanyi secara bersama. Weverse sendiri merupakan aplikasi fandom dengan banyak fitur yang dibuat oleh HYBE Corporation, yang dimana dikembangkan oleh anak perusahaan teknologi HYBE, Weverse Company, yaitu yang sebelumnya bernama BMC, dan resmi diluncurkan sejak tanggal 10 Juni 2019. Adalah aplikasi HYBE. Weverse sendiri adalah aplikasi seluler dan platform web Korea yang dibuat oleh agensi hiburan Korea Selatan HYBE Corporation yang sebelumnya yaitu Big Hit Entertainment. Aplikasi tersebut dirancang khusus untuk penggemar agar bisa berinteraksi dengan idolnya. Memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan oleh penggemar secara gratis dan konten yang dapat diakses secara gratis maupun berbayar, seperti video pendidikan dan hiburan, fitur untuk berkomunikasi secara langsung, hingga tempat untuk mempublikasikan pernyataan resmi oleh HYBE terkait artisnya. Weverse secara rutin dan bergilir juga membagikan hasil interview dan foto yang dilakukan oleh artis yang bergabung di dalamnya. Pada Weverse, awalnya Weverse hanya dapat digunakan oleh artis yang berada di bawah naungannya saja, akan tetapi setelah mengumumkan bahwa HYBE Corporation resmi mengakuisisi beberapa agensi hiburan, secara bergilir artis yang berada dalam naungannya mulai bergabung ke dalam Weverse. Berikut kita masuk pada hasil dan pembahasan, yaitu berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sejak Rabu 22 Juni 2022 hingga Sabtu 25 Juni 2022. Ruang Weverse Seventeen dipenuhi oleh unggahan dari Karat dan anggota Seventeen yang membahas World Tour konser Seventeen yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2022 di Seoul, Korea Selatan. Interaksi dan komunikasi tersebut terjadi melalui proses yang dimulai dengan sebuah unggahan berupa foto.
video ataupun tulisan dari anggota Seventeen yang kemudian dikomentari oleh anggota Seventeen lainnya dan juga oleh Karat. Begitu juga dengan unggahan dari Karat yang dapat dikomentari oleh anggota Seventeen dan Karat lainnya. Hanya saja dapat memilih agar unggahan yang dapat dilihat oleh anggota Seventeen atau tidak melalui fitur Hide from Artist. Topik pembahasan yang terjadi di dalam komunikasi antara Karat dan Seventeen sangat beragam, tetapi karena waktu observasi bertepatan dengan hari menjelang konser dan hari pertama konser, topik yang dibahas hampir keseluruhan mengenai antusiasme mereka saat menjelang konser dan perasaan mereka setelah menghadiri konser yang setelah sekian lama tidak diadakan secara offline. Selain itu, banyak pula unggahan yang membahas mengenai kegiatan sehari-hari mereka dan kejadian yang terjadi di sekitar mereka pada hari tersebut. Aplikasi fandom ini juga digunakan Karat untuk saling membagikan perasaan dan masalah yang sedang dihadapinya dengan mengunggah teks maupun foto kesehariannya dan memilih agar unggahnya tersebut dapat dilihat maupun tidak oleh anggota Seventeen. Jika iya, maka unggahan tersebut dapat secara langsung mereka lihat dan komentar. Jika tidak, maka hanya Karat lainnya yang dapat melihatnya. Begitu pula dengan anggota Seventeen yang dapat membagikan kesehariannya kepada Karat melalui first moment ataupun sebuah postingan. Melalui observasi yang dilakukan tersebut juga dapat dilihat bahwa Seventeen dan Karat memiliki artefak bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka, seperti kata orang Hei yang merupakan gabungan dari kata orang Hei yang memiliki arti harimau dan Sarange yang berarti artinya yaitu aku cinta kamu. Harimau sendiri merupakan julukan untuk Hoshi dan setiap anggota Seventeen memiliki kata yang serupa hanya dengan menggabungkan kata mereka dengan kata yang seperti orang Hai. Untuk Wozi pada aplikasi fandom tersebut juga memiliki fitur like seperti pada media sosial lainnya. Hanya saja aplikasi ini menggunakan ikon plastik untuk fitur tersebut. Melalui observasi yang dilakukan, diketahui bahwa Karat memiliki panggilan tersendiri untuk Seventeen yaitu Sebong dan juga setiap anggota lainnya. Itu adalah hasil berdasarkan dari observasi yang dilakukan sejak tanggal 22 Juni 2022 hingga 25 Juni 2022. Dapat terlihat bahwa Seventeen dan Karat memiliki hubungan yang sangat baik hingga menimbulkan perasaan nyaman. Layaknya seorang sahabat, perasaan tersebut membuat mereka lebih terbuka untuk berbagi keseharian ataupun masalah pribadi mereka. Terlebih kesadaran akan tidak adanya oknum yang akan mengkritik ataupun merasa terganggu pada setiap unggahan di dalam ruang Weverse tersebut, membuat suasana komunikasi antara Karat dan anggota Seventeen dapat berjalan dengan lebih nyaman. Kesimpulan dari tulisan ini adalah Weverse sebagai aplikasi fandom berhasil membuat Karat merasa lebih dekat dan nyaman dengan anggota Seventeen berkat komunikasi yang dapat berjalan dengan baik di dalamnya. Adapun interaksi dan komunikasi diantaranya dapat terjadi dengan memanfaatkan fitur yang ada pada aplikasi fandom tersebut, yaitu melalui sebuah unggahan berupa foto, video, ataupun tulisan yang dapat dikomentari oleh siapapun yang berada di dalam ruang Weverse tersebut. Bahkan tidak hanya hubungan antara Karat dengan Seventeen, tetapi juga antara sesama Karat yang dapat terjalin dengan baik karena adanya fitur Hide from Artist yang memungkinkan mereka untuk berbagi unggahan tanpa diketahui oleh anggota Seventeen atau
anggota sekretin atau artis lainnya yang menggunakan aplikasi Weverse tersebut dalam naungan perusahaan apapun itu, seperti Heidi, ABG, SM atau apapun itu. Sekian dari penjelasan mengenai pendekatan etnografi dan jurnal terkait tentang Weverse sebagai sarana komunikasi fans dengan idol pada studi interaksi Seventeen dan Karat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Take me back.